tipe wanita yang masih suka kode-kodean tuh kalau lagi berkomunikasi. Karena karakteristik komunikasi pria itu eksplisit alias seperlunya. Semua tentang pengalaman hidup dan bagaimana cara kita bersikap akan dibahas di sini. Cerita Lifetime Journey. Warm welcome to Mimo Talks. Setelah tahu, ibu kalau manggil bapak-bapak yang lagi mengerjakan suatu hal, jangan diteriakin ya. Sepan! Yunai! Sepan ini, sepan lupa. Cukup dekati dan usap punggungnya. Sampai dia notif, tinggal bisikin deh kalimat yang ibu mau sampaikan ke bapak. Yeah, that was pretty impressive what you did back at the apartment. You don't have to tell me. I was there. Jika tadi kita membicarakan korpus kolosum pria, sekarang giliran kita membahas korpus kolosum wanita. Perempuan, korpus kolosumnya lebih tebal 30% dari laki-laki. Itulah kenapa wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Karena otak kanan kiri mereka tuh berjalan beriringan. Ini nih yang suka bikin sombong ibu-ibu. Aku nih loh Pak, bisa masak sambil ngepel, sambil nyuci. Bapak ditipin anak aja kejeglap. Ya nggak gitu loh Dir. Dalam berkomunikasi, laki-laki juga suka dengan perempuan yang nyambung, yang gak lemot dan bisa menjadi sosok yang solutif saat berdiskusi. Ini aku sering menemukan kasus beberapa rumah tangga yang jadinya rusak hanya karena masalah komunikasi. Si wanita terlalu membawa perasaan jadi kebawa baper kalau lagi berdiskusi. Padahal otak laki-laki yang full of logika mengharapkan pasangannya mampu mengimbanginya saat berdiskusi. Nah, makanya ladies, kalau berkomunikasi dengan suami, tolong kurang-kurangin kebaperannya. Memang sih ada saatnya kita membentuk diri sebagai sosok yang manja, yang bergantung sama pasangan agar membentuk sosok superhero untuk suami kita. Tapi, khusus bahasan yang arahannya diskusi, tolong jadilah sosok yang solutif. Meskipun mungkin tetap solusi ada di tangan suami. Ini ada satu lagi fun fact yang bisa aku gambarkan. Bapak-bapak mengeluhkan sebuah fenomena. Kenapa ya istri saya kalau lagi marah ditanya malah jawabannya gak apa-apa. Karena merasa sudah bertanya, si otak logika ini ya membiarkan saja. Yang penting kan gue udah nanya. Padahal nih ya Pak, para istri maunya ditanya minimal 3 kali. Maunya diledekin, ih mami kenapa sih kok gitu. Karena wanita jika tertekan, mereka butuh bicara. Jadi jangan didiemin ya. Perempuan nih sukanya didengarkan dan disimak. Pak, aku tuh encok loh gendong adik terus. Lalu suami menjawab, ya udah pakai RT aja. Lalu istri menimpali, bukan gitu ih. Padahal faktanya istrinya tuh gak butuh ART. Dia cuman pingin ngeluh, pingin didengarkan dan dipuji dengan apa yang dia lakukan. Wah, apa yang mama lakukan hebat nih. Dia cuman kayak gitu aja Pak. Beda dengan pria, laki-laki kalau marah langsung bilang iya. Pria kalau lagi tertekan, maunya jangan diganggu, maunya jangan ditanya terus. Dia butuh ruang khusus untuk menenangkan diri dan mencari solusi. Jadi istri soleha jangan salah strategi ya. Ih kalau ada apa-apa aja, gak cerita. Ya nggak gitu loh Dir. Karena pria jika sedang tertekan, dia mencari solusi dulu lewat otak kanannya. Setelah nemu gambaran solusinya, biasanya dia baru cerita. Kenapa gitu? Karena laki-laki ingin disebut hero problem solving. Dia pasti ada di belakang pintu.
Dia amat suka jika dipahami. Sampai sini paham ya, Dir? Kurangi baper dan jadilah istri solutif ketika diajak diskusi. Dalam berkomunikasi, biasanya perempuan menginginkan kontak mata. Padahal laki-laki tidak kuat jika harus ada tatap-tatapan. Kenapa sih? Kembali lagi ke korpus kolosum tadi. Karena punya bapak korpus kolosumnya lebih tipis, maka dia kurang menyukai kontak mata. Beda lagi dengan si ibu yang jiwanya penuh perasaan dan korpus kolosumnya lebih tebal. Wah jelas, dia lebih suka jika berbicara dengan kontak mata. Jadi ini tips lagi buat para ladies, kalau mau ajak pasangan berbicara, jangan maksa buat dia untuk selalu memandang mata kalian. Oke, mumpung lagi bahas mata nih, aku sedikit melanjutkan kembali tentang fakta sudut pandang mata. Sudut pandang pria lebih sempit dan memanjang lurus, sedangkan perempuan sudut pandangnya luas dan melebar. Itulah kenapa mereka nih, si pria, suka kesulitan mencari barang-barang. Mah, kunci mobil mana sih? Mah, HP mana sih? Mah. Hal-hal kayak gini nih harusnya kita syukuri, Bu. Karena tandanya suami kita the real laki-laki. Coba lihat, begitu saya datang, dia langsung lari ke dalam ketakutan. Karena saya datang dengan penuh wibawa. Ayo antar saya ke dalam. Jangan sampai hal-hal yang memang fitrah ini mengikis kesakinah mawadah warohmahan ya. Selain hal di atas, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya yang bisa dijadikan indikator ukuran sebuah hubungan yang sehat. Hal penting ini adalah batasan atau boundaries. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memiliki batasan atau sebuah boundaries. Boundaries yang kita buat secara personal dan jelas untuk membatasi bagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Hal ini terkait dengan kejadian yang akan kita lalui. Berikut ini adalah batasan-batasan yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah time boundaries. Yang kedua, physical boundaries. Yang ketiga, conversational boundaries. Dan yang keempat, relationship boundaries. Dan yang kelima adalah content boundaries. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Ini adalah boundaries atau batasan tentang bagaimana kita menghabiskan waktu. Kita nih mau pakai waktu kita buat apa sih? Seberapa banyak kita akan menghabiskan waktu dengan pasangan? Seberapa banyak waktu kita untuk mengurus anak? Seberapa banyak waktu kita untuk bekerja? Intinya adalah batasan tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita. Karena banyak sekali orang yang lupa akan waktu untuk dirinya sendiri ketika dia sudah menikah. Misalnya nih seorang ibu yang sampai lupa dengan waktunya karena terlalu sibuk mengurus anak dan juga suami. Dia bahkan sampai lupa mandi dan me time. Nah, tandanya ibu ini belum punya time boundaries yang bagus untuk dirinya. Jangan lupa untuk menyaring semua yang Mimo sharing agar Mimo Talk selalu menjadi tayangan tepat untuk sharing Anda. Creative TV.